Sampai segitu cemburunya, pada suatu hari Aisyah mengatakan, ka'annahu lam takun imra'atun fid dunya illa Khadijah. Itu kalau bahasa Jawanya gini. Kok Khadijah terus toh sing disebut Mas? Kaya ora ana wong wedok liyane sak nyang donya kajaba Khadijah. Ka'annahu la takun imra'atun fid dunya illa Khadijah. Seolah-olah di dunia ini enggak ada perempuan kajaba Khadijah. Kan? Kalimat orang cemburu jangan kamu masukkan ke hati ya, nanti kalau kamu punya istri sedang cemburu. Jadi rumah tangga Rasul itu bermasalah, tapi masalahnya bukan karena gagal memanage keluarga, bukan. Nggak ada ceritanya Rasul gagal memanage keluarga. Permasalahan rumah tangga Rasul adalah kecemburuan di antara pak istri, di mana rasa cemburu memang tidak bisa kita kendalikan. Rasa cemburu. Coba aja yang di sini nanti coba praktek kalau mau gitu ya. Saya akan mengawali kajian siang hari ini dengan membahas 3 sosok laki-laki. Yang pertama namanya Nuh, yang kedua namanya Lut, dan yang ketiga namanya Muhammad. 3 sosok laki-laki yang kelak menjadi nabi dan nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Saya perlu menceritakan bahwa pada awal pernikahan, keluarga Nuh, Lut, dan Muhammad ini adalah keluarga yang dalam bahasa kita itu baik-baik saja. Semua nabi adalah orang pilihan. Mereka adalah tokoh masyarakat, laki-laki gagah dan tampan. Sementara istri-istri mereka juga perempuan-perempuan cantik dari kalangan bangsawan, dan mereka memilih juga karena suka, atas nama suka dengan suka sama suka. Dan karena itu Anda tahu bahwa mereka nanti memiliki anak dari istri ini, menunjukkan bahwa mereka memang melakukan hubungan, mereka memang ingin punya keturunan dari perempuan yang dipilih dari istri ini. Dan anak mereka bukan cuma 1-2 orang. Jadi ketika mereka menikah, masyarakat menganggap ya ini pernikahan yang serasi, gitu loh, yang ideal. Bahkan kalau kita membaca kitab sejarah berkenaan dengan pernikahannya Muhammad, kalimat yang pernah saya baca itu mengatakan, ya memang tidak ada yang pantas menjadi suami Khadijah kecuali Muhammad. Saking serasinya pasangan itu. Jangan bayangkan Khadijah adalah perempuan yang 15 tahun lebih tua loh ya. Jangan bayangkan itu, tapi bayangkan bahwa Khadijah adalah perempuan yang paling kaya pada saat itu. Jadi Khadijah ini termasuk satu di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz pada waktu itu. Jadi Anda bayangkan seorang direktur utama, owner dari sebuah firma dagang yang levelnya sudah menjadi korporasi, kemudian usahanya sudah ekspor impor gitu ya. Anda bisa bayangkan itu, dia memimpin sekian banyak karyawan. Maksud saya begini, kalau Anda memandang Khadijah bukan sebagai perempuan yang 15 tahun lebih tua, tetapi sebagai orang yang sangat mapan secara ekonomi karena termasuk yang paling kaya, karena yang lainnya itu laki-laki, yang perempuan hanya Khadijah. Kekayaan itu kan membuat seseorang tampak muda. Makanannya berkualitas, perawatannya kelas 1, baju-bajunya bagus. Jadi ketika Khadijah menikah dengan Muhammad bukan seperti ibu-ibu sedang menikah dengan anak muda gitu loh. Bukan begitu, tapi perempuan cantik yang memang dia berkelas gitu. Dibandingkan tetanggaannya 20 tahun tapi penuh beban hidup, ya tetap kelihatan cantikan Khadijah lah gitu loh. Makanya tidak ada yang menolak ketika Muhammad menikahi Khadijah, emang serasi. Dan Anda tahu Rasul memiliki 6 anak dari Khadijah. Nuh nanti juga begitu, punya anak dari istrinya. Lot juga punya anak dari istrinya. Jadi mereka sebenarnya pasangan yang baik-baik saja kok, nggak ada masalah. Masalah itu menjadi muncul ketika mereka dipilih Allah menjadi nabi.
Kemudian mereka mendakwahkan kenabian itu. Nah, dalam kasus Muhammad, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman. Bukan hanya perempuan yang pertama kali beriman, tapi manusia yang pertama kali beriman. Dan kelebihan inilah yang jelas membuat Muhammad berbeda dengan Nuh dan Lot. Dan ini juga membuat Khadijah berbeda dengan semua istri Rasul yang lain. Jadi pada suatu ketika Aisyah ini kan pernah sangat cemburu. Sangat-sangat cemburu. Dia mengatakan maghirtu ala nisa'in nabi maghirtu ala Khadijah wa mara'aituha. Aku belum pernah cemburu kepada seseorang dari istri-istri Nabi seperti cemburuku pada Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya. Coba Anda bayangkan, cemburu pada sosok yang sudah tidak ada. Sakit loh itu. Sosoknya nggak ada kok. Tadi kan disampaikan, saya konsultan keluarga kan. Nah, saya bertemu dengan kasus begini. Ada seorang laki-laki bertemu dengan teman SMP-nya dulu. Nah, teman SMP-nya ini perempuan, sekarang sudah hijrah, sudah pakai niqab. Ketika si istri melihat kejadian seperti ini, dia langsung paranoid. Jadi dia mengira bahwa suaminya akan menikahi perempuan itu menjadi istri kedua. Akhirnya dia melakukan proteksi diri, dia menolak, kemudian dia bahkan saking paranoidnya setiap kali ketemu dengan perempuan berjilbab dia musuh. Ini termasuk orang yang akan merebut suami saya, sampai begitu. Dia hanya bermasalah dengan mentalnya, sampai kemudian sakit, kemudian tidak bisa merawat anak-anak. Orangnya dulu ceria gitu, sekarang jadi, karena orang selalu bilang lempek gitu ya, lesu, ngomongnya juga pelan karena menahan sakit dan macam-macam. Kemarin konsultasi dan mengatakan bahwa saya sedang dihukum Allah ini Ustaz. Karena saya secara tidak langsung menolak syariat poligami, padahal suami saya juga sampai hari ini belum menikahi perempuan itu. Tidak menikahi perempuan. Jadi saya tersisa oleh perasaan cemburu pada orang yang tidak ada gitu. Lawannya adalah semua perempuan berjilbab, bernikab gitu. Dan sampai sekarang suami saya tidak menjadi menikah dengan dia. Jadi saya tahu rasanya bagaimana saya cemburu pada sesuatu yang tidak ada. Kalau jelas itu istri kedua tinggal datangi ke rumah, ambil jambak rambutnya misalnya gitu, puas gitu kan. Ini nggak ada kok, memang sampai sekarang juga belum menikahi gitu. Dia mengatakan saya istighfar Ustaz, karena saya menolak syariat Allah dengan logika saya, akhirnya saya dukung dengan keadaan seperti ini. Nah, ketika saya membaca Aisyah mengatakan saya cemburu kepada Khadijah, ya, padahal aku baru melihatnya, dan cemburu kepada Khadijah itu lebih daripada cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Kenapa Aisyah cemburu sama Khadijah? Li'anna Rasulullah yukthiru dzikraha. Karena Rasulullah itu banyak sekali menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Banyak sekali menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Dan itu membuat Aisyah cemburu. Rasul memotong kambing, kemudian membagikan dagingnya kepada teman-teman Khadijah. Sampai segitu cemburunya, pada suatu hari Aisyah mengatakan, ka'annahu lam takun imra'atun fid dunya illa Khadijah. Itu kalau bahasa Jawanya gini. Kok Khadijah terus to sing disebut Mas kaya ora ana wong wedok liyane sak nyang donya kajaba Khadijah. Ka'annahu la takun imra'atun fid dunya illa Khadijah. Seolah-olah di dunia ini enggak ada perempuan kajaba Khadijah kan. Kalimat orang cemburu jangan kamu masukkan ke hati ya, nanti kalau kamu punya istri sedang cemburu. Jadi rumah tangga Rasul itu bermasalah, tapi masalahnya bukan karena gagal memanage keluarga, bukan. Nggak ada ceritanya Rasul gagal memanage keluarga. Permasalahan rumah tangga Rasul adalah kecemburuan di antara pak istri, di mana rasa cemburu memang tidak bisa kita kendalikan. Rasa cemburu. Coba aja yang di sini nanti coba praktek kalau mau gitu ya. Anda sedang boncengkan istri, jadi hanya berlaku bagi yang sudah menikah. Ada boncengkan, terus Anda ketemu sama teman SMP yang perempuan dan Anda berhenti, kemudian nyapa dia, ini tau kan coba SMP, nanya gitu ya. Terus Anda negur, terus Anda bilang, oh kamu pasang jilbabnya tambah manis, kamu sekarang masih langsing loh gini-gini, dan jangan kenalkan istrimu pada dia. Jangan kenalkan semua pada dia. Begitu selesai langsung pergi, terus kamu bilang, kamu konco SMP. Coba lihat wajah istrimu kayak apa, coba gitu loh. Kalau berani melihat gitu kan, karena dia tiba-tiba mirip jadi hantu kan gitu. Jadi rumah tangga Rasul itu bermasalah itu bukan karena gagal manajemen, itu harus dicatat baik-baik. Rumah tangga Rasul masalahnya adalah muncul dari kecemburuan para istri, di mana perempuan diciptakan dari tulang sul yang bengkok dan cemburu itu wajar. Kadang-kadang enggak kita duga juga muncul. Ya. Orang Rasul sudah duduk sama Aisyah sama sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Ummu Salamah nganterin makanan ke. Langsung Aisyah muncul cemburunya, wah ini bad mood caranya ini. Langsung ditamplek kok itu.
pelayan yang ngantarkan makanan. Jadi kan nggak pernah bisa diduga dari mana saja itu muncul. Nah, ketika Aisyah seperti ini, maka yang dilakukan Rasulullah adalah, jadi begini, referensi menghadapi masalah rumah tangga itu banyak. Ada mendiamkan, udah ada beberapa masalah rumah tangga yang udah biarkan aja, nanti selesai dengan waktu. Calon mertuamu meragukan kemampuanmu membahagiakan putrinya, karena hari ini kamu seolah-olah laki-laki yang tidak beruang. Terus dia mengatakan, apa iya hanya modal cinta kau akan bisa bahagiakan putriku? Ini gak perlu dijawab, karena Pak waktu yang nanti membuktikan apa Anda bisa atau tidak bisa. Jadi ada masalah-masalah rumah tangga, jawabannya biarkan aja, nanti akan selesai kok dengan waktu. Laki-laki yang punya komitmen untuk beristri lebih dari satu, kemudian ditanya, apa kamu bisa berlaku adil? Apa kamu nabi? Enggak sih, saya bukan nabi, tapi istri saya juga bukan jandanya nabi. Istri saya perempuan mahasiswi Jogja yang mungkin bisa menerima kalau saya punya istri yang lain. Kan orang tetap tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Biarkan aja waktu yang membuktikan Anda serius atau tidak. Nek serius Allah akan dibantu, Allah akan membantu Anda. Kalau tidak, Anda akan malu sendiri karena dulu berjanji untuk bersikap adil dan sekarang tidak. Anda reuni SMA. Kalau saya kan sudah 30 tahun yang lalu SMA. Kemudian pulang dari SMA, istri Anda nanya, tadi ketemu sama mantan. Ya iyalah, dulu kan memang di SMA saya belum hijrah. Kamu pasti hubungan sama dia ya? Enggak lah. Pasti tukar nomor sama dia ya? Enggak percaya aku. Anda sudah bersumpah-sumpah, dia bilang rapar coyo. Terus gimana coba? Kan biarkan waktu yang membuktikan. Anda nggak ada apa-apa. Anda menjelaskan dengan dia, pokoknya aku nang opo-opo, aku cuma milih kamu jadi istri, percaya deh sama aku, sumpah. Tak percaya. Nanti ya coba. Sudah, ada masalah-masalah rumah tangga yang biarkan waktu nanti yang menjawab. Kalau Anda lurus niatnya, dia akan selesai sendiri. Tapi ada masalah yang membuat Rasul harus duduk, kemudian ngobrol. Kamu salah kalau berpendapat seperti itu. Bagaimana pendapatmu? Aku dipermalu, aku diolok-olok gitu ya, diisin-isin sama istri Anda yang lain Rasulullah, kata Sofia. Kenapa? Aku dikatakan orang Yahudi. Bukan memang orang Yahudi. Tapi Rasul tidak mengatakan kamu kan juga Yahudi, terima nasib aja deh, sabar itu pahalanya banyak. Begitu. Rasul mengajak bicara, salah. Nanti kalau kamu ketemu sama istri-istriku yang lain, maka katakan kepada mereka, aku Yahudi tapi Yahudi spesial. Telurnya 2. Kenapa? Karena ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad. Nggak ada nabi yang seperti, nggak ada Yahudi yang seperti itu. Jadi di sini Rasul menyelesaikan masalah dengan cara mengajak berpikir, menata logika berpikir bahwa mungkin di satu sisi itu kekurangan, tapi kalau Anda pikir dari sudut pandangnya itu satu kelebihan. Nah, termasuk ketika Aisyah mengatakan, saking cemburunya mengatakan, nggak ada perempuan lain di dunia apa selain Khadijah, kok Khadijah terus yang disebut. Tapi dalam konteks ini bukan duduk, ngajak ngobrol baik-baik, kemudian mendiamkan, nanti juga berlalu sendiri. Kalau mendiamkan, dia tetap berpikir seperti itu. Dalam konteks ini Rasul marah loh. Jadi laki-laki yang baik itu juga harus marah juga pada saat yang tepat. Perempuan itu kadang juga sih marahi kok, kalau kemarin menunjukkan ketegasan. Mereka nangis tapi bersyukur pada Allah, ya Allah berarti suamiku peduli sama aku, makanya memarahi aku ketika bajuku agak ketat sedikit gitu loh. Padahal kalau laki-laki yang lemah mau negur istrinya nggak berani, takut minta cerai. Padahal Anda takut menegur, istri malah kecewa, berarti aku sebenarnya suamiku nggak peduli sama aku. Keluar rumah pakai baju gini nggak ditegur. Kadang-kadang mereka tuh bisa jebakan Batman loh. Itu bisa jebakan Batman. Jadi lakukan lillahi ta'ala, maka hasilnya akan baik. Nah dalam konteks ini ketika Aisyah mengatakan nggak ada perempuan lain apa di dunia kecuali Khadijah, Rasul mengatakan apa coba? Memang nggak ada. Innaha kanat wa kanat. Dia Khadijah tetap dia nggak bisa diganti oleh perempuan manapun. Jadi kalau kamu berpikir bahwa ada perempuan lain seperti Khadijah di dunia, memang nggak ada. Kemudian waktu Rasul menyebutkan ada 3 kelebihan yang dimiliki Khadijah yang tidak mungkin dimiliki oleh istri beliau yang lain. Rasul mengatakan 1. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Dia manusia yang pertama beriman, dia perempuan yang pertama beriman. Artinya, perempuan manapun yang beriman nanti mesti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, bukan nomor 1. Yang kedua, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. Yang ketiga, dialah ibu anak-anakku.
Kan Rasulullah punya anak cuma 7 orang. Yang satu laki-laki namanya Ibrahim, lahir dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah. Tapi para ulama banyak yang tidak memasukkan Maria Al-Qibtiyah sebagai ummahatul mukminin karena Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak. Itu meninggal. Dan ketika itulah adegannya Rasul menangis. Jadi laki-laki menangis juga nggak apa-apa kalau saatnya tepat. Tapi kalau Ahwat yang diincar pergi sama Ikhwan yang lain, ya udah nggak usah nangis kalau begitu. Itu dalilnya bukan jodohku gitu loh. Jadi dalam kasus ini solusinya bukan nangis gitu. Tapi Rasul menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Sedangkan 6 putra-putri beliau yang lain datang dari satu rahim, Khadijah. 4 perempuan, 2 laki-laki yang waktu masih kecil meninggal dunia. Ternyata ketika kita perhatikan alasan Rasul, dia beriman kepadaku ketika sama orang kafir, dia mendanai dakwahku, kemudian yang ketiga dia ibu dari anak-anakku, itu membuat Aisyah sadar diri. Kalau begitu memang tidak bisa Khadijah diganti oleh siapapun. Hatta dia sudah meninggal, wajar Rasul masih menyebut-nyebut kebaikannya, karena posisi spesial ini nggak bisa diganti oleh siapapun. Maka dalam riwayat dikatakan Aisyah kemudian mengatakan pada dirinya, sejak saat itu saya nggak pernah nyinggung-nyinggung lagi sama Khadijah. Ternyata apa dapatnya? Dimarahi kok. Lebih baik nggak nyinggung daripada dimarahi. Emang enak dimarahi? Tapi kalimat pentingnya di sini adalah dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Nah, ini yang tidak terjadi pada kasus Nuh dan Lut.